Halo, pertandingan hubungan intim mantan pejabat dengan pacarnya sudah melewati tahap penyisihan. Pertandingan hukumnya sudah makin seru, sudah waktunya ditingkatkan ke babak perempat final. Saya menyimpulkan ini bukan perselingkuhan, tapi perjinahan. Saya menyimpulkan ini bukan perselingkuhan, tapi perjinahan. Orang yang memviralkan itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Dalam menurut hukum syariah sebagaimana yang saya sudah sampaikan, yang menuduh harus ganti rugi. Ganti ruginya seperti apa? Ganti ruginya harus dicampuk 80 kali. Isu perselingkuhan yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana makin hari kian makin panas. Bagaimana tidak, baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana sama-sama ngotot dan percaya atas keyakinannya terkait tes DNA yang sempat diajukan pihak Lisa. Untuk membuktikan apakah Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa atau tidak. Menanggapi isu tersebut, pengacara senior Hotman Paris memberikan pandangan hukumnya dengan menyarankan Lisa Mariana untuk membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap klarifikasi yang dibuat oleh Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Dengan membuat laporan tersebut, Lisa Mariana bisa meminta kepolisian untuk memerintahkan tes DNA pada Ridwan Kamil. Seperti diketahui sebelumnya, Ridwan Kamil merespon tudingan Lisa dengan memberikan klarifikasinya yang justru dianggap blunder sekaligus bumerang lantaran dapat menyeret RK ke ranah pidana. Saya hanya bertemu sekali terkait permohonan bantuan kuliah dan permasalahan 4 tahun lalu sudah diselesaikan melalui bukti akurat yang tidak terbantahkan. Tulis Ridwan Kamil dalam klarifikasinya. Kalimat "saya hanya bertemu sekali" yang ia tulis dianggap sebuah pengakuan yang dapat dimanfaatkan Lisa dan kuasa hukumnya untuk membuat laporan sebagaimana saran dari Hotman. Halo, pertandingan hubungan intim mantan pejabat dengan pacarnya sudah melewati tahap penyisihan. Pertandingan hukumnya sudah makin seru, sudah waktunya ditingkatkan ke babak perempat final. Caranya gimana? Kalau mau si cewek membuat laporan polisi pencemaran nama baik karena dia di medsos dituduh telah hamil dari orang lain jauh sebelum mereka nginap di hotel di Palembang, ya, berarti tuduhan pencemaran nama baik yaitu dihamili orang. Itu karena itu undang-undang ITE, ya, itu sudah mulai babak perempat final. Inilah nasihat pengacara senior kepada para pengacara-pengacara yang muda, ya. Itu kalau bagi si cowok, do nothing, don't do anything, karena Anda dalam posisi tidak bisa apa-apa sekarang ini, ya. Karena kalau Anda bergerak, Anda melaporkan duluan, tes DNA, nanti kau bisa kena. Kembali kepada si cewek, begitu sudah LP-nya diterima tentang tuduhan telah hamil dari orang lain, langsung minta kepada polisi agar dilakukan tes DNA. Siapa tahu putrimu menjadi salah satu ahli waris, karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar nikah kalau DNA-nya sama dengan bapaknya berhak warisan. Pengakuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tentu ini di mata hukum, ya, di kacamata hukum ini mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik, pembunuhan karakter assassination, yang tentunya ada konsekuensi yang logis, ada implikasi hukum, ada dampak hukum yang terjadi
terkait dengan pengakuan yang tidak berdasar tersebut. Yang menjadi stressing point kami dari apa yang disampaikan di media sosial tersebut terkait dengan pernyataan viral. Ada perempuan berinisial LM lah ya, yang mengaku di dalam media sosial tersebut memiliki anak dari Pak Ridwan Kamil. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada inisial LM tersebut, kami selaku kuasa hukum mempersilahkan yang bersangkutan untuk membuktikan pengakuannya itu secara hukum. Nah, beliau kan sudah menyampaikan bahwa pada saat pertemuan inisial LM itu sudah berbadan dua. Silakan membuktikannya gitu. Nah, kami menunggu respon itu. Nah, apakah yang bersangkutan memang sekali lagi punya bukti hukum atau tidak? Nah, ini yang kan kami secara terbuka sudah menyampaikan tadi. Silakan menyampaikan kepada kami data-data fakta secara hukum ya. Artinya bukan fakta yang direkayasa dan lain-lain. Sementara itu, praktisi hukum Herwanto dan Deoli Payumara juga ikut buka suara memberikan pandangannya atas kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana yang kini sedang viral dan ramai menjadi perbincangan. Dan yang menarik, Herwanto dan Deoli Payumara bersilang pendapat mengenai dugaan adanya hubungan yang dilakukan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Sebagaimana diketahui, baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana sama-sama tidak mengelak jika keduanya pernah bertemu pada suatu acara. Dari pertemuan itulah berbagai dugaan muncul. Lantas, apa kata Herwanto dan Deolipa terkait dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana? Saya kurang sepaham kalau apa yang terjadi ya dengan Pak RK dengan LM ya. Ini disebut perselingkuhan. Ya sampai detik ini ya, saya belum bisa mengiyakan kalau mereka dikatakan perselingkuhan. Karena kuasa hukumnya mengatakan perkenalan mereka berawal dari bulan Mei. Nah, kemudian intens pertemuan, kemudian bulan Juni ya kalau salah ya, bulan Juni kemudian bertemu dan mereka bertemu di hotel kan. Apalagi dia tidak secara spesifik mengatakan bahwa apakah dia satu kamar ataukah bukan. Karena kalau satu hotel dia mengatakan iya. Nah kemudian setelah dari situ katanya 2 minggu kemudian dia memberikan kabar kepada Pak RK, dia hamil gitu kan. Nah saya melihatnya ya, artinya sepanjang cerita itu menurut saya kan ini seperti ya cinta hanya beberapa malam. Nah kalau seandainya seperti itu, saya menilai gitu, ini bukan perselingkuhan. Tapi andai kata Pak RK pernah berhubungan badan, saya katakan ini perzinahan. Tapi andai kata Pak RK pernah berhubungan badan, saya katakan ini perzinahan. Kita anggaplah terjadi. Saya rasa juga ya tidak cukup beralasan ya bagi LM untuk minta pertanggungjawaban dari Pak RK gitu kan. Ya saya tidak menduga ya bahwa apakah ini ada transaksi bagaimana enggak. Tapi kalau dari peristiwa yang seperti itu, saya menyimpulkan ini bukan perselingkuhan tapi perzinahan. Tes DNA itu dilakukan, ada rasa khawatir bahwa ini benar nggak anak biologis saya. Pertanyaan begini, suami istri, saya umpamanya suami sama istri, bisa nggak saya minta tes DNA sama istri saya? Bisa. Padahal suami istri kan, sudah pasti pernah berhubungan. Ada keraguan-raguan orang untuk mengatakan ini anak saya atau bukan. Nah, itu kalau seandainya orang pernah berhubungan suami istri. Nah bagaimana kalau seandainya saya nih, Bang Herwanto itu ada cewek ngaku punya anak sama Herwanto, padahal saya nggak pernah berhubungan badan. Satu-satunya cara untuk membuktikan pasti saya jawab tes DNA. Jadi kalimat tes DNA itu bukan memastikan bahwa orang itu pernah berhubungan intim, tapi menjawab keraguan-raguan apakah benar saya ini ayah dari anak tersebut, ayah biologisnya. Nah, jadi jangan sampai ini saya lihat komentar di masyarakat gitu ketika kedua belah pihak sepakat untuk tes DNA,
mereka menyimpulkan bahwa Pak RK pernah katanya berhubungan intim. Kan kasihan juga Pak RK-nya. Kita memandang secara objektif lah. Ketika sampai pada titik dua-duanya mau melakukan tes DNA, apa yang terjadi secara implisit? Yang sekaligus secara eksplisit. Nah, secara implisit adalah yang terjadi adalah sebenarnya mereka sudah melakukan hubungan. Begitu. Kalau dua-duanya, ayo tes DNA, tes DNA, itu artinya sudah terjadi hubungan yang biasa disebut sebagai hubungan orang dewasa. Itu sudah terjadi ini, hubungan seksual secara orang dewasa. Tinggal menentukan anak siapa ini, apakah benar ini adalah anak kandung atau ini adalah anak orang lain, begitu. Tapi dengan kedua-duanya mau melakukan tes DNA, itu artinya dua-duanya sudah paham bahwasanya dengan maunya tes DNA berarti memang faktanya sudah terjadi hubungan antar keduanya. Tinggal apakah ini benihnya saya, apakah benih ini orang lain, kan begitu bahasa yang akan melakukan tes DNA. Ada harapan di situ dalam tes DNA. Satu sisi si pihak wanitanya harapannya adalah ini benar anaknya Ridwan Kamil. Di sisi lain Ridwan Kamil mungkin berharap kepastian bahwasanya bisa jadi ini bukan anaknya dia, sehingga dia lepas dari segala tuntutan-tuntutan pengakuan anak, memberi nafkah anak atau segala hal yang terkait dengan anak. Di sisi lain, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, disebut-sebut mencurahkan permasalahannya pada guru spiritualnya, Syekh Tiazen Al-Hakimi, atas permasalahan yang menyeret suaminya. Menanggapi hal tersebut secara eksklusif, Syekh Tiazen Al-Hakimi membenarkan jika Atalia sempat mengadukannya. Namun ia percaya jika Atalia perempuan yang kuat dan setia pada suaminya. Begitupun sebaliknya, Ridwan Kamil adalah sosok yang penuh dedikasi dan suka rasanya mempercayai berita yang viral mengenai dirinya. Lantas, seperti apa Atalia dan suaminya Ridwan Kamil di mata Syekh Tiazen Al-Hakimi selaku guru spiritualnya? Dan hukuman apa yang akan diterima Lisa Mariana jika tuduhannya terhadap Ridwan Kamil tidak terbukti kebenarannya dalam pandangan agama? Kalau Ibu Atalia, saya sudah kenal beliau dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin lebih dekat di akhir-akhir ini. Nah, kalau mungkin saya cerita tentang Pak Ridwan Kamil itu Masya Allah. Beliau selalu ingin bermanfaat dan tidak mau diam. Dan setiap hari harus melakukan agenda yang bermanfaat. Meskipun beliau sudah tidak berjabat lagi, tidak mungkin ada waktu untuk melakukan hal yang disebutkan di dalam berita yang viral tersebut. Kalau Ibu Atalia itu seorang yang sangat setia, seorang yang sangat mencintai Pak Ridwan Kamil, sangat mencintai dan sangat kompak suami dan istri. Hubungan mereka sangat harmonis. Ini yang saya tahu. Dan juga apa yang sudah diviralkan sekarang bahwasanya sikap Ibu Atalia begini atau begitu, itu menurut saya semuanya fitnah dan kurang benar. Beliau sebenarnya tidak pernah curhat ke saya, tidak pernah sama sekali. Kita tidak bisa menyebutkan berita yang viral itu sudah jadi perselingkuhan, karena sampai sekarang belum ada bukti yang nyata yang diajukan dari dua belah pihak. Jadi kita tidak bisa bilang perselingkuhan, karena kalau kita sudah menyampaikan pernyataan itu berselingkuhan, kita harus tanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Dan di dalam agama Islam, kalau kita menuduh seseorang, kita harus tanggung jawab atas tuduhan tersebut. Kalau kasus berzinahan atau perselingkuhan, di dalam agama Islam, kalau kita menuduh, lalu kita tidak mengajukan bukti yang nyata yang mendukung pernyataan kita, maka menurut agama Islam harus dicampuk sampai 80 kali. Nah, bukan hanya itu, kredibilitasnya dan kepercayaannya akan hilang sampai dia membuktikan bahwasanya dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terbukti, sampai sekarang sebenarnya, kalau menurut saya, kalau sudah selama 2 minggu berturut-turut ini,
berita itu sedang viral tetapi tidak ada diajukan, tidak ada yang mengajukan bukti, berarti hampir tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka harus dihentikan, atau orang yang memviralkan itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Kalau menurut hukum syariah sebagaimana yang saya sudah sampaikan, yang menuduh harus ganti rugi. Ganti ruginya seperti apa? Ganti ruginya harus dicampur 80 kali dan minta maaf. Sebagaimana dia memviralkannya, harus juga memviralkan permintaan maafnya supaya masalah ini selesai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.